Halo anak-anakku kelas 10, bagaimana kabar kalian? Tetaplah semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk sehat. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar PPKN untuk bab 3, di mana bab 3 kita akan belajar tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, untuk materi bab 3 kali ini kita akan belajar 4 submateri. Nah, untuk hari ini kita akan belajar submateri yang pertama atau A, yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Anak-anak, pada bab ini nanti kalian akan diajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada layar tersebut. Nah, tahukah kalian gambar apakah itu tadi? Benar sekali. Gambar itu adalah gambar gedung MPR atau DPR RI yang merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut sebagai anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian, sejarah itu mencatat bahwa sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di Orde Lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, dan monotafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Anak-anak, baiklah kita akan mulai belajar tentang apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Pertama, kita akan belajar mengenai suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur
Komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang saling kait-mengkait dan fungsional. Dengan demikian anak-anak, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan. Dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Anak-anak, secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah, yang berarti strategi. Nah, dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu David Einstein. Beliau menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Yang kedua, menurut Robert Adler, beliau menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Anak-anak, berikutnya adalah Jack C. Plano. Beliau mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan yang keempat, menurut Rusadi Kantaprawira, beliau berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Anak-anak, dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Nah, anak-anak, secara umum ciri-ciri sistem politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, mempunyai komponen-komponen. Ketiga, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. 4. Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. Yang kelima, adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. 6. Adanya kekuasaan, di mana kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Dan tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya berbeda-beda. Yang ketujuh, adanya kebudayaan politik atau terdapatnya prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolok ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Anak-anak, untuk sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Nah, keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan masyarakat. Anak-anak, sistem politik menghasilkan output
berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik, aspirasi masyarakat, baik itu berupa tuntutan dan dukungan yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat, dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem sosial yang lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. Yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, anak-anak, dengan demikian sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Nah, struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik dari suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Nah, untuk struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari 2 kekuatan tersebut. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari pada bab 3 akan kita mulai dengan suprastruktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, anak-anak, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Anak-anak, yang kedua kita akan belajar tentang apa itu infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Nah, infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan politik yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan juga merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Anak-anak, di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan, yaitu akan kita pelajari berikut ini. Yang pertama disebut dengan partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela
atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, cita-cita politik, persamaan keyakinan keagamaan. Berikutnya anak-anak yang kedua. Yang kedua disebut dengan kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Anak-anak, kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Anak-anak, yang ketiga kita akan belajar tentang kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. Berikutnya anak-anak yang keempat, yaitu media komunikasi politik. Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Anak-anak, media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Nah, anak-anak, untuk refleksi kita pada materi hari ini, setelah kalian mempelajari materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan lembaga negara dalam sistem politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan untuk materi kita pada hari ini adalah sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Suprapolitik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat tentunya yang turut berpartisipasi secara aktif.
Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan kali ini adalah coba kalian tuliskan peranan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam sistem politik di Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu akhiri dulu pertemuan dan belajar kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.